tunggu dekat kita semua. Siapa yang betul? Pada episode hari ini, ketegangan mencapai puncaknya ketika Mirsa akhirnya berhasil menangkap seorang suster yang diduga kuat sebagai pelaku utama penculikan Akira. Suster itu bukan sosok yang bekerja atas inisiatif sendiri. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang mengatur dari belakang. Sejak awal, Mirsa sudah mencium ada sesuatu yang janggal dari hilangnya anak itu. Rasa panik dan terpukulnya Mirsa bukan sekadar karena anaknya hilang, tapi karena ia sadar bahwa Akira bukan hanya sekadar adik sepermainan, melainkan darah dagingnya sendiri, fakta yang baru ia ketahui setelah sekian lama kebohongan membelenggu hidupnya. Mirsa yang sebelumnya hendak melangsungkan akad nikah dengan Reza menggunakan adat Padang, kini menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahan itu telah batal karena konflik keluarga yang belum selesai. Reza sendiri berada dalam dilema besar, antara masa depannya dengan Mirsa atau bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantui. Sementara itu, Karina, yang sejak awal memang menaruh kebencian mendalam pada Mirsa, tidak bisa menyembunyikan kepanikannya ketika bukti-bukti mulai mengarah padanya. Ia tahu jika semuanya terungkap, bukan hanya posisinya sebagai pengasuh yang terancam, tetapi juga rahasia keluarga yang selama ini ia jaga mati-matian. Radit, meski bukan lagi suami Mirsa, menjadi kunci penting di episode ini. Ia mengetahui bahwa suster itu bukan hanya menculik Akira, tetapi juga menyembunyikannya di sebuah lokasi yang jauh dari jangkauan Mirsa. Akira dititipkan pada orang-orang yang Karina suruh secara khusus untuk menjaga jarak antara anak itu dan ibu kandungnya sendiri. Tetapi, berbeda dari dugaan sebelumnya, Radit justru memilih berpihak pada kebenaran. Ia tidak mau anaknya tumbuh dalam kebohongan dan manipulasi. Keputusannya untuk membantu Mirsa bukan karena ia masih berharap cinta, melainkan karena ia sadar bahwa orang yang lebih pantas mendampingi dan membimbing Akira adalah ibu kandungnya sendiri, bukan orang yang menculiknya demi ambisi pribadi. Namun, episode tidak berhenti di simpati atau dilema perasaan. Mirsa kali ini mengambil langkah tegas. Ia mendatangi suster itu bukan untuk berdebat, melainkan untuk memaksa kebenaran keluar. Dengan emosinya yang masih mentah sebagai ibu yang haknya direnggut, ia menuntut agar suster itu menyatakan identitas orang yang telah menyuruhnya menculik Akira. Mirsa tidak peduli lagi berapa ancaman yang menghadangnya. Baginya, kejahatan yang menyentuh anaknya adalah garis batas yang tidak boleh dilanggar siapapun. Suster itu tertangkap dalam posisi yang tidak punya ruang untuk mengelak. Karina dan Radit yang hadir di hadapannya hanya bisa mematung, menunggu kejujuran itu keluar sambil menahan kepanikan. Reza pun larut dalam campuran emosi. Ia ingin melindungi Mirsa, tetapi juga ingin semua ini selesai tanpa menambah korban. Dan ketika suster itu akhirnya mau mengaku, semuanya mengarah pada Karina sebagai dalang yang menyusun rencana itu. Momen itu menjadi persimpangan besar alur cerita. Mirsa membawa suster itu berhadapan dengan Reza, Karina, dan Radit. Orang-orang yang selama ini terikat dalam simpul takdirnya. Mirsa memaksa kebenaran yang paling ia butuhkan. Siapa dalang dari semua ini? Siapa yang menggerakkan suster untuk mengambil Akira darinya? Dan tentu saja, Karina panik. Ia gemetar karena jika suster itu jujur, maka seluruh posisinya akan dalam bahaya. Reputasi, kebebasan, bahkan peran yang selama ini ia paksakan dalam hidup Reza dan Mirsa bisa hancur dalam sedetik. Ia sadar bahwa selama ini tidak hanya Mirsa yang ia lukai, tapi juga dirinya sendiri, karena kebenciannya membuat orang lain menjauhinya satu persatu.
Di hadapan badai baru ini, Reza berada dalam dilema yang lebih besar daripada cinta. Ia hancur melihat Mirsa selalu jadi sasaran fitnah dan bahaya, dan kini Reza tidak lagi memandang masa lalu Mirsa sebagai ketakutan. Justru, ia melihatnya sebagai bukti bahwa Mirsa adalah seseorang yang kuat, teraniaya, dan pantas dilindungi. Ia mulai menyadari betapa sia-sianya semua upaya pihak lain yang ingin menggagalkan hubungan mereka. Disinilah benang merah terbesar terlihat. Mirsa tidak bersalah atas kesalahan Pramana di masa lalu. Mirsa tidak juga bersalah atas keserakahan Karina. Ia hanyalah pihak yang menanggung dampak dari ego dan manipulasi orang lain. Ketika kebenaran itu mulai satu persatu menampakkan bentuknya, walau belum sepenuhnya selesai. Mana adalah ayah kandungnya? Felicia kemudian kembali memainkan perannya, kali ini lebih kuat. Ia terus mendorong Sarah ke titik penerimaan, bukan atas Pramana, tetapi atas ketulusan hubungan Mirsa dan Reza. Sarah pun akhirnya memberikan restu kembali, meski itu bukan keputusan yang mudah baginya. Ia merestui bukan karena Pramana, tetapi demi adiknya sendiri, Reza, yang kebahagiaannya tidak boleh lagi hancur karena kebencian masa lalu yang salah sasaran. Felicia sendiri bukan tanpa bayang masa lalu. Ia mengenal Reza sejak kecil, melihatnya sebagai pria yang keras dari luar, tetapi berhati lembut di dalam. Banyak orang mungkin salah menafsir hubungan mereka dan mengira ada peluang cinta lama yang tersisa, tetapi ternyata tidak ada romansa terpendam di antara mereka. Felicia membawa dukungan, bukan ancaman. Ia datang sebagai pengingat bahwa di masa kecil Reza pun ada orang lain selain Bella yang pernah membuat Reza tersenyum. Namun senyum itu tidak pernah berkembang menjadi cinta, karena hati Reza sejak dulu memang hanya memiliki ruang untuk satu nama setelah Bella, Mirsa. Kini hubungan Mirsa dan Reza berdiri kembali di atas serpihan konflik, bukan di atas kebohongan. Sarah memberi restu ulang bukan karena simpati, bukan karena kalah, tetapi karena tersentuh empati dan keadilan.